Bahkan termasuk di antara tanda husnul khatimah meninggalnya dalam kondisi tenang. Ada beberapa hakikat ketenangan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, bagaimanapun ketenangan itu kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memperolehnya. Walaupun ketenangan yang hakiki itu di akhirat, tapi dari segi syariat itu Rasulullah SAW perintahkan kita untuk tenang, untuk meraih ketenangan tersebut. Datang seorang sahabat masuk ke dalam masjid. Rasulullah SAW sedang berada di dalam masjid. Sahabat ini salatnya buru-buru, nggak ada tenangnya. Selepas salam dipanggil oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sabda, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Balik lagi kamu, salat lagi, karena kamu tadi belum salat. Karena kamu tadi belum salat. Maka dia salat lagi. Salat ini salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salatlah dia buru-buru juga. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Al-awwalu qad tubi'a, manan lazim manan mangat. Selesai salat 2 rakaat, Rasulullah SAW panggil lagi. Rasulullah SAW bersabda, "Irji' fasalli." Balik lagi, salatlah. Fa innaka lam tusalli, karena kamu belum lagi salat. Selepas dia salat kali ketiga, barulah dia katakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq," wahai Rasulullah, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, ma uhsinu ghairahu, enggak bisa saya lebih bagus daripada yang sudah saya lakukan tadi ya Rasulullah. Fa'allimni, ajarkan saya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW sabda, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Kalau kamu mau berdiri untuk salat, berdirilah, takbir, bacalah ayat Al-Quran. Kemudian ketika kamu rukuk, rukuklah dengan tumakninah, dengan tenang, jangan buru-buru. Ketika kamu i'tidal, i'tidallah dengan tumakninah, dengan tenang. Ketika kamu sujud, sujudlah dengan tenang. Ketika kamu duduk antara dua sujud, demikian juga lakukan dengan tumakninah, dengan tenang. Lakukanlah yang demikian itu pada semua salatmu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini menunjukkan apa Bapak sekalian? Menunjukkan kita diperintahkan untuk tenang dalam beribadah. Dalam beribadah kita diperintahkan untuk tenang. Begitu juga dalam hadis yang lain, idza uqimatis shalah, kalau kalian dengar salat sudah ditegakkan, sudah diiqamatkan, sudah dikumandangkan qamat, maka bersegeralah, fa'alaikum bisakinati wal waqar. Tapi kalau kalian berjalan, berjalanlah dengan tenang dan jaga kewibawaan kalian. Enggak perlu lari, enggak perlu kita ngebut-ngebut. Kalau naik kereta tuh, ini kayaknya udah kawan supaya dapat saf yang pertama. Enggak perlu sekalian. Perintah Nabi apa? Tenang. Fama adraktum fasallu, yang kalian dapatkan salatlah. Wa ma fatakum faatimmu, yang kalian tertinggal hendaknya kalian sempurnakan. Kalau mau dapat takbiratul ihram bersama imam, ya perginya cepat, bukan perginya dalam kondisi cepat-cepat. Ya, maksudnya bersegeralah sebelum tiba waktu qamat. Kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga memuji hati orang-orang yang tenang. Dan tentu untuk tenang itu perlu dekat dengan zat yang maha tenang. Siapa zat yang maha tenang? Allah Subhanahu wa taala maha tenang, tidak terburu-buru ketika menimpakan azab kepada siapapun, kepada kaum siapapun, walaupun durhaka mereka luar biasa. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala ingin berikan ijabah doa, Allah juga tidak tergesa-gesa. Berarti kita harus paham juga nih Bapak-Ibu sekalian, kita punya hajat, berdoa kepada Allah, jangan paksakan Allah segera untuk mengabulkan doa kita. Kenapa? Karena di antara akhlak Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak tergopoh-gopoh, tidak tergesa-gesa, tenang.
Makanya Nabi Ibrahim kekasih Allah, Nabi yang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Kita Nabi pun enggak sampai. Jangankan Nabi, dekat-dekat sama Nabi, wali pun enggak. Ya, mungkin ya berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Nabi Ibrahim berdoa supaya dikaruniakan anak, usia 80 tahun baru punya anak. Masya Allah, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Al-anatu minar rahman." Ketenangan itu dari Allah yang Maha tenang, yang Maha pemurah. "Wal ajalatu minasyaitan." Dan terburu-buru itu dari syaitan. Bahkan termasuk di antara tanda husnul khatimah, meninggalnya dalam kondisi tenang. Dalam kondisi tenang itu termasuk di antara tanda husnul khatimah, sehingga dia teringat dengan ucapan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Di antara tanda su'ul khatimah ini bukan untuk kita menilai orang lain, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam kondisi husnul khatimah. Orang yang dalam kondisi menjelang akhir hayatnya itu enggak tenang, dia akan mengatakan hartaku, bisnisku, uangku di sana, ya, temanku di sini, dengan berbagai macam itu. Itu termasuk di antara orang yang su'ul khatimah. Inna Allah idza arada qabda 'abdihi al-mu'min itma'annatin nafsu ilaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika ingin mencabut nyawa seorang hambanya yang beriman, akan menjadikan orang yang beriman itu hatinya tenang dulu. Wa radiyat 'anillah, sehingga hatinya itu pun menjadi ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa radiyallahu anha, dan Allah pun ridha terhadapnya. Amara biqabdiha fadakhalaha al-jannah wa ja'alaha min ibadihi as-salihin. Di waktu itu Allah perintahkan malaikat untuk mencabut nyawanya dan memasukkannya ke dalam syurga dan memasukkannya ke dalam golongan orang-orang atau hamba-hambanya yang soleh. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awaluz Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.